Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Di tengah perayaan Hari Idul Fitri, teman-teman, ternyata tidak semua rakyat Indonesia ini bisa bergembira. Lantaran Dewan Perwakilan Rakyat kita saat ini tengah membuat sebuah makar untuk menghalangi pengesahan RUU perampasan aset. Setelah sebelumnya, teman-teman, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial di mana DPR menyebut kami tidak berani mengesahkan RUU perampasan aset tanpa persetujuan para ketua umum partai politik. Hari ini teman-teman kita mendapatkan informasi yang sudah kita upload juga tadi malam, di mana ini DPR berusaha mengganti substansi atau nama dari RUU perampasan aset menjadi hanya RUU pemulihan aset. Tentu hal ini kita tidak bisa terima, dan ini menunjukkan, menegaskan bahwa DPR memang takut untuk membuat RUU perampasan aset. Karena logikanya teman-teman, tidak akan ada seorang maling yang berusaha membuat senjata untuk bisa menangkap atau melukai maling-maling yang lain. Dan juga tidak akan ada ikan yang mau membuat jaring untuk menangkap dirinya sendiri. Jadi sudah jelas teman-teman, mayoritas anggota dewan di DPR itu tak mau RUU perampasan aset ini ada karena takut kalau misalnya dirinya melakukan tindak pidana korupsi dan ketahuan ketangkap basah, maka seluruh asetnya yang telah dikumpulkan selama ini bisa disita. Dan yang paling parah teman-teman, ini bisa dimiskinkan semiskin-miskinnya, dibuat harta kekayaannya itu nol besar. Dan inilah yang paling ditakuti oleh para dewan kita di DPR yang memang tidak mau kalau misalnya pembahasan RUU perampasan aset ini digelar. Kita bakal tengok teman-teman bagaimana respon KPK, bagaimana respon pemerintah terkait pernyataan kontroversial dari para dewan kita ini. Apakah mimpi bangsa Indonesia untuk melihat negara ini bersih dari tindak pidana korupsi itu tidak akan bisa terwujud? Dan bagaimana ketegasan Presiden Prabowo Subianto di tengah teman-teman ini gempuran berbagai isu-isu yang memang saat ini menerpa Indonesia, dari mulai revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, berbagai hal-hal yang membuat ekonomi merosot seperti peluncuran dana antara, ini perlu disikapi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sangat hati-hati. Jadi rakyat di sini teman-teman mendesak dan bakal mendukung Pak Prabowo. Kalau misalnya DPR sudah tidak bisa terselamatkan, mending dibubarkan saja dan semua kekuasaan diambil alih oleh rakyat yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita bakal tengok dulu teman-teman ini respon KPK dan respon dari Dewan Perwakilan Rakyat kita yang menginginkan ini RUU perampasan aset ini diubah substansinya, bukan perampasan aset tapi hanya recovery aset atau pemulihan aset. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Rupanya di dalam UNCAC itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Ya, kalau recovery itu ya pemulihan. Ya, pemulihan. Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di dalam UNCAC itu? Nah, saya mau kasih contoh. Maksudnya kami di Balik di DPR ini pun sebetulnya sedang membahas itu, belum mengambil keputusan apa-apa soal ini perlu atau tidak. Ya, sebagaimana sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset, yang mana RUU atau bila nanti disahkan menjadi undang-undang ini memiliki tujuan dan dampak yang sangat positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Tentunya akan lebih memudahkan lagi dalam rangka penindakan, dan harapan KPK, para anggota DPR RI yang sudah dilantik ya, dapat memahami bobot dari RUU pemberantasan korupsi ini, RUU perampasan aset. Jadi harapan kami RUU ini dapat menjadi prioritas untuk dibahas
oleh rekan-rekan khususnya di Komisi. Banyak banget pertanyaan warga terkait kemana harta para terpidana korupsi. Apakah dijual lagi, dilelang, atau diapain ya sebenarnya? Lumayan nih, ada rumah, mobil, sampai tanah. Hai, saya Denboy. Seperti kawan aksi, saya juga penasaran sama aset-asetnya terpidana korupsi ini. Mari kita bahas bareng-bareng. Dua mobil sitaan ke Kemenkumham, satu WBA, hasil sitaan perkara korupsi. Diserahkan KPK kepada Arsip Nasional dari gedung dengan luas 1.600 meter persegi. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada penerima hibah luas 323,315 meter persegi senilai 146,5 miliar rupiah. Jadi, KPK ini ada yang namanya aset recovery atau penyelamatan aset. Ini dilakuin KPK sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak korupsi kepada negara dan juga masyarakat. Tahun 2022 aja nih, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dikembalikan ke kas negara jumlahnya mencapai 575,54 miliar rupiah. Ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana dalam satu pasalnya menyatakan bahwa salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah bagaimana optimalisasi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Untuk mengembalikan aset rampasan dari terpidana korupsi ke negara, tentu bukan hal yang mudah. Banyak banget rentetan prosesnya. Untuk aset recovery ini pun ternyata bentuknya bisa bermacam-macam. Barang rampasan yang sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Baik itu dirampas untuk negara ataupun dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti. Kemudian yang kedua dari pembayaran uang pengganti. Uang pengganti ini merupakan pidana tambahan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebanyak-banyaknya dikenakan tergantung seberapa banyak dia menikmati uang dari hasil korupsi itu. Kemudian juga dari pidana denda dan yang ketiga dari biaya perkara. Nah, apakah sekarang udah lumayan paham? Sekarang kita bahas spesifik tentang hibah dan juga penetapan kasus status penggunaannya. Ini adalah bangunan yang berada di kota Solo, tepatnya di daerah Lawean. Bangunan ini adalah barang rampasan dari perkara dengan terdakwa Joko Susilo yang udah inkrah. Artinya, sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK menghibahkan bangunan ini kepada pemerintah kota Surakarta untuk dijadikan museum batik. Tapi kalau dilihat emang cakep banget ya ini bangunan. Cocok banget gitu kalau dijadiin museum. Bangunan ini memiliki luas tanah 3.077 meter persegi dan luas bangunan 597,75 meter persegi dan bernilai 49 miliar rupiah. Itu adalah salah satu contoh aset recovery atau pemulihan aset untuk masyarakat. Jadi, bangunan yang dihibah dimanfaatkan kembali oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat umum. Beda lagi sama bangunan yang ini, masih di kota Solo. Bangunan ini merupakan hibah aset rampasan korupsi yang dimanfaatkan untuk instansi pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM menerima aset bangunan berupa rumah dan dimanfaatkan sebagai kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rukbasan Solo. Lahan dan bangunan ini memiliki luas 870 meter persegi dengan nilai sekitar 11 miliar rupiah. Pemanfaatan di kantor ini yang diberikan oleh KPK sangat mendukung dengan kinerja kami, di mana sebelumnya kami hanya berkantor di Sutami itu hanya bermutasi di dalam BB itu sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan setelah sekarang diberikan dukungan oleh KPK, kita dipercaya oleh beberapa APH terkait, kita ada 3 wilayah hukum, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Surakarta, sudah menampung setidaknya dalam 1 bulan itu 5 kali dalam permutasiannya. Di situ menimbulkan banyak bermanfaat dan sinergitas antar APH dan sangat mendukung. Terima kasih. Oke, apakah kalian pernah dengar tentang Rukbasan KPK yang ada di daerah Cawang, Jakarta?
Jadi, Rukbasan itu adalah singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Singkatnya, buat naro-naro barang hasil sitaan korupsi gitu. Sebenarnya, gedung ini juga hasil rampasan dari mantan koruptor. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, akhirnya gedung ini dijadiin tempat penyimpanan barang sitaan dan juga rampasan. Oke, kita geser dikit ke Yogyakarta. Sangat terima kasih karena ruangan-ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk publik setiap kegiatan baik wayang maupun tari bisa dilaksanakan di sini. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, masyarakat akan lebih banyak memahami omah wayang ini ke depannya untuk sebagai kolaborasi, untuk memahami siapa yang datang ke Jogja bisa belajar di sini. Meskipun sampai sekarang belum hasil yang kita inginkan dari beberapa kajian yang sudah kami rembuk dengan tim wayang, belum maksimal hasilnya, tapi mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi harapan dari tim wayang yang sudah kami petakan kajiannya akan terwujud sebagai omah wayang yang ada di Yogyakarta khususnya. Matur nuwun. Nah, ini adalah omah wayang yang berlokasi di Jalan Langenastran Kidul, Yogyakarta. Jadi, KPK menghibahkan aset hasil rampasan kasus korupsi kepada pemerintah kota atau Pemkot Yogyakarta untuk dimanfaatkan kembali sebagai sarana publik. Jadi waktu kemarin saya ke sana, ini infonya omah wayang udah cukup sering digunain untuk melatih dalang-dalang cilik, workshop sampai ke pagelaran wayang rutin tiap bulannya. Yang paling banyak tentu saja adalah dalam bentuk tanah dan bangunan. Kemudian ada juga dalam bentuk kendaraan, bahkan dulu ada kendaraan pemadam kebakaran, pernah kita hibahkan ke beberapa pemerintah daerah. Kemudian ada dalam bentuk perusahaan, yaitu dalam bentuk perusahaan aspal mix plant di daerah Banjarnegara. Kemudian juga dalam bentuk, ya paling banyak tanah dan bangunan. Terakhir, ini yang lumayan gede size-nya, gedung. Kebayang nggak korupsinya segede apa? Sampai aset yang disita adalah gedung. Ini dia, Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi. Ini adalah dari kasus korupsi yaitu Nazarudin, kemudian dihibahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dan akhirnya menjadi Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yang diresmikan pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Seperti itu latar belakangnya. Gedung yang berlokasi di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan ini memiliki luas kurang lebih 630 meter persegi atau 1.600 meter persegi dengan nilai aset mencapai 24,5 miliar rupiah. Proses pembangunan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi tersebut didasari semangat kearsipan di dalam mendukung program pemberantasan korupsi dan mendukung anti korupsi di Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita telah simak pernyataan dari KPK dan juga dari Dewan Perwakilan Rakyat kita yang menginginkan perampasan aset ini berubah namanya menjadi aset recovery atau pemulihan aset. Tapi di sini KPK tentu tidak bodoh teman-teman. Karena perampasan aset dan juga pemulihan aset walaupun terdengarnya sama tapi ini ada perbedaan teman-teman. Kalau perampasan aset ini kita bisa dengan leluasa, dengan sangat mudah mengambil harta kekayaan dari terpidana korupsi tanpa melalui pengadilan. Tapi kan kalau pemulihan aset barusan kita juga telah dengar ini pernyataan dari KPK bahwa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Jadi ya di sini ada celah. Walaupun celahnya sedikit, tapi ini sungguh akan berdampak sangat besar teman-teman dari recovery aset tersebut. Kalau misalnya kita menunggu, kalau harus nunggu dulu ini perkaranya selesai, baru bisa di recovery asetnya, keburu dicuci uangnya, keburu dibawa kabur ini asetnya. Mungkin ya aset seperti bangunan bisa disita, tapi kan kalau uang bisa saja dibentukkan kripto, bisa ditransfer ke luar negeri, disimpan di bank-bank luar negeri, dan ini akan mempersulit negara untuk bisa mengembalikan harta kekayaan bangsa ini yang dicuri oleh para terduga koruptor. Nah teman-teman, gimana pendapat Anda semua?
terkait ini usulan Dewan Perwakilan Rakyat kita untuk mengubah substansi atau nama RUU Perampasan Aset menjadi pemulihan aset atau aset recovery. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Dan mungkin itu informasi kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan Idul Fitri ya. Selamat berhari Lebaran buat teman-teman yang mungkin bisa mudik. Dan kalaupun ada teman-teman yang juga belum bisa mudik, mudah-mudahan tahun depan ekonomi kita bisa lebih baik lagi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.